Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu honorer, mulai dari lulusan SMA hingga S1 di semua instansi. Berikut akan sampaikan informasi terbaru terkait pasal-pasal pamungkas tambahan dalam rancangan perubahan Undang-Undang ASN yang menjadi penyelamat Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Setidaknya ada 3 poin utama yang akan kita bahas di sini Bapak Ibu sekalian terkait dengan perkembangan perumusan rancangan undang-undang ASN ini, ya, mengingat ini harus disidangkan dan berlaku nanti di tahun 2024. Yang pertama adalah bahwa penghapusan tenaga honorer ini ditunda sampai Desember 2024. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR sebagai Ketua Panja, ya, Pak Syamsurizal, yang mengatakan tengah mendorong agar penghapusan tenaga honorer dapat ditunda sampai Desember 2024. Beliau mengatakan aturan mengenai penundaan itu tengah dibahas dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini tengah dibahas DPR dan pemerintah. Ini sudah masuk ke pembahasan tingkat 1 Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, untuk Bapak Ibu lulusan SMA, ada kabar baik dari Istana untuk honorer lulusan SMA dalam seleksi P3K. Dikutip dari JPNN, pemerintah dan DPR sudah sepakat menyelesaikan masalah honorer hingga 2024. Menurut Ketua Forum Honor K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Pak Andi Melayani Kahar, dari hasil pertemuan dengan salah satu pejabat di kantor staf Presiden, ada beberapa informasi penting yang bisa melegakan mereka. Salah satu yang mendasar adalah adanya pasal khusus dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara untuk mengakomodir honorer lulusan SMA. Diketahui, mayoritas honor K2 yang sekarang ini belum diangkat itu adalah tenaga teknis administrasi, yakni lulusan SMA ke bawah. Dan ini di 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa terakomodir, ya, karena memang Pemda tidak mengajukan formasi. Lulusan diploma dan sarjana disebutkannya jumlahnya tidak terlalu banyak. Melihat pendidikan honorer tenaga teknis administrasi ini, kemudian membuat pemerintah dan DPR RI bersepakat membuat pasal 18 di dalam rancangan Undang-Undang ASN yang khusus mengakomodasi lulusan SMA di dalam seleksi P3K. Nanti kita akan bahas ini di belakang Bapak Ibu sekalian, pasal-pasalnya. Memang kata beliau, rancangan Undang-Undang ASN ini akan diberlakukan pada 2024 mendatang. Namun, selama masa tenggat itu, pemerintah dan DPR RI sudah sepakat tidak ada pemecatan honorer. Pihak Istana juga membeberkan mekanisme seleksi P3K untuk honorer. Nantinya disebutkannya seleksinya menggunakan sistem komputer assessment test, tetapi hanya kompetensi bidang yang diujikan, sedangkan manajerial, sosial kultural, dan wawancara tidak ada. Ya, ini untuk lulusan SMA, ya. Agar seluruh honorer yang ikut tes ini lolos, ujar beliau, pemerintah akan mengambil passing grade atau PG terendah. Contohnya, jika honor yang ikut tes CET passing grade terendah 30, tertinggi 80, maka PG yang dijadikan tolak ukur pemerintah adalah 30 poin. Namun kata beliau, ada titipan dari Istana kepada seluruh honorer agar mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2023. Ya, ini memang anjuran, ya, bagi rekan-rekan yang bisa mengikutinya sesuai dengan formasi di daerah. Silahkan diikuti, ya, untuk nanti memperingan penyelesaiannya di tahun 2024. Lalu kabar ketiga yang menjadi poin utama di sini Bapak Ibu sekalian adalah draft final rancangan Undang-Undang ASN, pasal-pasal yang menguntungkan untuk honorer. Pemerintah dan DPR sudah melakukan finalisasi rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam draft undang-undang ini ada beberapa pasal yang menguntungkan honorer. Hari ini kami senang sekali, lega karena informasi dari Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI dengan pejabat kantor staf Presiden atau KSP sama persis disampaikan oleh Dewan Pembina Forum Honorer Tenaga Administrasi Indonesia, Bu Nurbaiti. Beliau mengungkapkan dari hasil audiensi dengan Panja Rancangan Undang-Undang ASN, sejumlah pasal mewajibkan pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan honorer paling lambat Desember 2024. Ini adalah muaranya, ya. Jadi, data honorer sudah dikunci, yang menggembirakan seluruh honorer teknis lulusan SMA akan diakomodasi di dalam P3K Jabatan Pelaksana Terang, Bu Nur. Jadi untuk lulusan SMA tadi masuk ke jabatan pelaksana.
Adapun pasal-pasal yang dimaksud sesuai dengan draft final rancangan undang-undang ASN yang sudah disepakati ya, tinggal disidangkan pembahasan tingkat 1 nantinya di sidang paripurna. Pasal 6 ayat pertama, untuk tugas jabatan pemerintahan tertentu dan atau keadaan tertentu P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B dapat bekerja secara paruh waktu. Ini adalah format baru untuk P3K. Ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian honorer maupun PNS, sebenarnya yang ditunggu itu adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN ini hingga sekarang yang masih kita tunggu adalah PP Manajemen ASN. Karena itu nanti yang menjadi dasar untuk semuanya. Lalu pasal 7 ayat 1, pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai ya, baik itu paruh waktu maupun full time. Ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai nomor induk pegawai diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 13 ini adalah tambahan-tambahan dari draft sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Jabatan ASN terdiri atas ini jadi 2, jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Sebelumnya hanya jabatan manajerial. Kemudian pasal 14 tambahan, jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Ya, ini perubahan Bapak Ibu sekalian. Jadi KASN sudah akan dihapus dan akan diisi dengan jabatan seperti ini. Lalu pasal 15-nya menyebutkan 1. Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf A, huruf B, dan huruf C merupakan jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya, serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, ini adalah sebagai pimpinan. Kemudian yang kedua, jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf D merupakan jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi, serta pelayanan publik dan administrasi. Lalu ayat ketiga, jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf E merupakan jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi, serta pelayanan publik dan administrasi. Ini adalah jabatan-jabatan khusus ya, untuk lulusan SMA maupun juga untuk guru tidak masuk di jabatan ini, nanti ada jabatan khususnya. Lalu pasal 16, setiap jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan. Pasal 17, ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, dengan pasal ini Bapak Ibu sekalian, maka untuk jabatan pimpinan tinggi, kemudian pratama itu dimungkinkan diisi oleh P3K ya. Jadi tidak harus PNS, nanti akan dibuka lowongan untuk mengisi jabatan-jabatan ini. Ini adalah sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang ASN salah satunya. Lalu di pasal 18, 1. Jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B terdiri atas A. Jabatan fungsional, B. Jabatan pelaksana. Ayat kedua, jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. Jadi ini jabatan fungsional sekarang ini udah banyak, mulai dari fungsional tertentu untuk guru, kemudian penyuluh, perkantoran juga termasuk, kemudian kesehatan juga. Yang berikut, 3. Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Ini tadi adalah jabatan-jabatan yang diberikan kepada teknis ya untuk lulusan SMA. Jadi sudah termuat di rancangan ini. Ayat keempat, setiap jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah ya, yang merupakan turunan dari undang-undang ini ya, berupa PP Manajemen ASN. Lalu pasal terakhir ini Bapak Ibu sekalian, pasal 131A disebutkan di sini, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Nah, ini batasannya.
Namun kalau kita kaitkan ya ke draft awal rancangan undang-undang di tahun 2021 Bapak Ibu sekalian, salah satu pasal yang pada saat itu sangat ditunggu oleh tenaga honorer itu adalah pasal 131A. Hal mana di draft sebelumnya di pasal 131A itu menyebutkan bahwa bagi tenaga non ASN yang diangkat di sebelum 1 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS. Itu pasal sebelumnya. Namun di sini sesuai dengan perkembangan ya, ini sudah direvisi sehingga bahasanya sudah menjadi bahasa ini. Ditambahkan oleh Bu Nurbaiti, bagi kami pasal 131A jadi pamungkas dalam rancangan undang-undang ASN ini, khususnya penuntasan honorer. Sebab Pemda tidak bisa berkutik lagi. Nah, inilah tentunya ya yang menjadi harapan dan yang sudah ditunggu selama 10 tahun terakhir ini terkait penuntasan tenaga non-ASN. Kiranya Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah direncanakan ini berjalan dengan baik. Sidang tingkat 1 juga nanti sebelum pengambilan keputusan di paripurna juga selaras dengan apa yang kita harapkan. Barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.